Ya, selamat pagi Ibu-ibu yang terkasih. Kita boleh dikatakan karena mungkin tidak berjumpa di gereja, walaupun sebagian ada gitu ya, tapi banyak juga yang tidak berjumpa di gereja sehingga baru ketemu di Zoom gitu ya. Sudah seminggu dan saya lihat ada wajah-wajah begitu ceria ketika berjumpa. Berarti kita saling kangen ya satu dengan yang lain ya. Bersyukur untuk rasa persaudaraan yang begitu kuat ini. Kita rindu, biarlah ini boleh terus terbina untuk kita boleh sama-sama saling mengasihi ya, saling memperhatikan, saling mendoakan. Ibu-ibu, mari kita akan mulai dengan kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ya, saya persilakan untuk WL kita pada pagi hari ini boleh memimpin puji-pujian. Selamat pagi ibu-ibu terkasih, bersyukur bila pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita satu dalam doa.
Bapa bersyukur Tuhan bila pagi ini kami boleh kembali disatukan untuk boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti Tuhan apa yang boleh menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan bagaimana kami juga boleh belajar Tuhan untuk kami menghormati-Mu. Dan bagaimana kami juga boleh belajar untuk mentaati perintah-Mu. Pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah semua ini adalah hanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selanjutnya mungkin apakah kita akan nyanyi satu lagu lagi ya? Mbak Yuli bisa lanjut ke lagu kedua. Masuk dalam persembahan, kita akan menaikkan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya, mari kita sama-sama sehati berdoa ya, Ibu-ibu. Terima kasih ya Tuhan, karena ada banyak berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi sukacita, rasa damai, ketenangan ketika kami mungkin menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Itu juga adalah bagian dari berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang boleh Tuhan buat dalam hidup kami. Dan kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Pada pagi hari ini, kami memberi persembahan. Dan biarlah dengan hati yang penuh syukur kami boleh memberikannya. Ya Bapa, di pagi yang indah ini ketika kami bersama-sama bersekutu, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan.
Dan kami juga teringat akan beberapa rekan-rekan kami yang saat ini juga sedang bergumul dengan sakitnya. Hamba berdoa untuk Ibu Chong Aichu. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong dia meneguhkan imannya. Ketika saat ini dia tidak dapat lagi datang ke gereja karena sakitnya. Tetapi kerinduannya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang terus teguhkan iman percayanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Bambang, suami dari Ibu Kuilan, yang saat ini sedang ada di ICU. Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Menolong Pak Bambang dan juga Ibu Kuilan. Tuhan yang teguhkan Ibu Kuilan ketika menghadapi situasi ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu yang saat ini kami tidak tahu, tapi mereka juga sedang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami, ataupun anggota keluarga mereka. Kami percaya Tuhan Kau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kalau Tuhan, Engkau memiliki rencana. Lewat sakit ini ya Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami percaya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan tolong pimpin setiap ibu-ibu yang sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah. Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom ibu-ibu yang terkasih. Apakah kita ada pujian yang ketiga, Ibu Laras? Ada satu lagi, Semu. Ada ya. Ya, kita akan siapkan hati kita ya sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya persilakan Semuyani untuk pimpin kita dalam doa. Ya ibu-ibu, kita tadi telah berdoa ya. Terima kasih untuk Olin yang telah memimpin puji-pujian yang begitu indah sekali. Kata demi kata di dalam syair tadi menguatkan setiap kita. Ibu-ibu yang terkasih, sebentar saya akan share screen. Bentar ya. Kelihatan nggak ya?
Belum semu. Belum. Belum ya? Belum kelihatan ya? Belum. Oke, Ibu Laras tadi yang saya sudah keluar ya? Nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Oh, ada Saya ID pakai... GKY ada. Oh, ada ya. Oke, ya, saya pakai yang GKI saja. Ya, ibu-ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini ialah ketika merasa sendirian, yang diambil dari Mazmur 23. Ibu-ibu yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan ini, saya yakin dan percaya tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup, ya. Entah itu sakit penyakit, hubungan relasi antara suami istri, antara orang tua anak, menantu mertua, sahabat, saudara, ipar. Banyak hal sekali yang dapat menjadi pergumulan dalam hidup kita. Bahkan ketika mungkin hal terpahit yang kita alami yaitu kehilangan. Baik itu kehilangan pasangan hidup kita ataupun kehilangan orang yang kita kasihi atau mungkin itu adalah orang tua kita, itu juga menjadi satu pergumulan. Ketika bicara tentang merasa sendiri, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang merasa hidupnya itu sendiri, terutama ketika dia sedang mengalami beban yang berat. Ya, mungkin saja dia tidak mau membagikan permasalahan itu kepada orang lain. Mungkin saja hal yang dialami itu adalah aib. Mungkin saja hal itu bisa merusak atau mencemarkan nama baiknya ketika orang lain mengetahui permasalahan yang ada. Sehingga ia berusaha menutupi. Dan ketika tekanan-tekanan itu ada, dia merasakan sendirian di dalam kehidupannya. Atau mungkin kita merasa sendiri karena kita tidak bisa membagikan cerita kita. Kita sudah berusaha cerita ke orang, tapi seakan-akan orang tidak peduli. Dan ada banyak hal yang membuat kita merasa sendiri. Meskipun kenyataannya adalah kita berada di tengah banyak orang. Jadi pertanyaan bagi kita, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, kalau Tuhan adalah Tuhan kita yang senantiasa memimpin kehidupan kita, mengapa kita merasa sendirian? Di mana Tuhan ketika pergumulan hidup itu ada. Nah, ibu-ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar yang menyatakan adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mari kita melihat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, ibu-ibu kalau ataupun mungkin Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Ibu-ibu yang terkasih, ada penafsir yang mengatakan latar belakang dari Mazmur 23 ini adalah hati dan ketakutan akan menggantikan ketika pada akhirnya Tuhan berkehendak Daud menjadi raja menggantikan Saul, maka di situ Saul tidak suka. Bagaimana akhirnya Saul beserta dengan pasukannya berusaha untuk membunuh Daud. Dan Daud juga di sini adalah menantu daripada Saul. Nah, ibu-ibu, kalau kita melihat di dalam Mazmur 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kita tahu bersama gembala sangatlah penting, ya, sangatlah dibutuhkan bagi domba-dombanya. Ya, internet saya jelek ya, ibu-ibu ya. Ada yang kasih tahu ya, agak putus-putus ya. Ya, putus-putus. Oke. Ya, karena jaringannya dari semalam ini jelek. Tadi Sekarang coba okay, share screen nggak bisa. Sekarang sudah oke kok. Oke ya. Atau saya matiin video ya, biar lebih bagus ya. Saya matiin ya. Nggak masalah ya ibu-ibu ya, saya matikan video saya. Ya, semua ya, nggak apa-apa. Iya, saya balik lagi ya. Ibu-ibu yang terkasih, gembala sangatlah dibutuhkan oleh kawanan domba. Gembala di sini dikatakan oleh Daud adalah Tuhan. Tuhan di dalam Alkitab kita itu tulisannya besar semua ya ibu-ibu. Ini adalah Tuhan yang mengacu kepada YHWH, yaitu Yahweh itu sendiri. Siapa itu Yahweh? Yahweh itu adalah yang mengatakan aku adalah aku. Yahweh adalah Allah yang ada sejak pada mulanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan, termasuk kita manusia dijadikan olehnya. Tapi Daud bisa mengklaim bahwa Allah yang maha penguasa, Allah yang kudus itu, Allah yang kekal itu adalah Allah yang menjadi gembalanya. Ini berarti bukan sembarang gembala, ibu-ibu, tetapi betul-betul gembala yang agung. Gembala di atas gembala lainnya. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan dikatakan di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, kalau kita membaca, di situ dikatakan Allah sendiri yang membaringkan, Allah sendiri yang menyegarkan. Artinya apa ibu-ibu? Artinya Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan hanya bicara tentang materi, tetapi juga bicara tentang menyegarkan jiwa. Bagaimana jiwa kita bisa segar? Ibu-ibu, jiwa kita bisa segar kalau kita berpaut, kalau kita mencari kepada sumber kesegaran jiwa itu. Yaitu siapa ibu-ibu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa Yesus adalah air hidup. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat kita, ketika kita boleh menjadi murid-muridnya yang setia, belajar dari sumber air hidup itu, maka jiwa kita ini menjadi jiwa yang segar. Maka ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita, meskipun ada banyak duri-duri, meskipun ada banyak batu-batu, ada banyak kerikil-kerikil, bahkan ada jurang yang ada di depan kita, tetapi ketika jiwa kita disegarkan, maka kita mempunyai satu pandangan yang berbeda. Contoh ibu-ibu, pada waktu kita sedang mengalami pergumulan, orang yang tidak percaya Tuhan mungkin akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok hidupku seperti ini? Kok kayaknya nggak ada yang betul dalam hidupku? Lalu menyalahkan mungkin pasangan hidup kita, menyalahkan situasi, menyalahkan anak, dan lain-lain kita salahkan. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, ada satu paradigma yang baru Tuhan ubah.
yaitu di mana kita boleh memandang setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami pergumulan, membuat kita semakin naik kelas. Ketika tangan kehidupan ini, itu Tuhan. Yang ibu-ibu, di ayat yang kedua dan ketiga ini, kita melihat bagaimana Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena apa, ibu-ibu? Oleh karena namanya. Kalau bicara tentang di jalan yang benar, pasti ada jalan yang tidak benar. Betul ya, ibu-ibu ya? Dan Tuhan mau kita di jalan yang benar. Ketika lewat di jalan yang benar, mungkin di tengah-tengah itu ada jalan yang benar. Kan perlu proses ya, ibu-ibu ya. Jalan itu kan juga perlu proses. Saat ini Bu Yos sedang menuju ke Jogja. Nah, itu kan perlu proses. Tadi dia cerita sama saya ya di WA. Saya sudah lewatin ini udah perbukit-bukitan gitu ya. Mungkin harus naik turun begitu ya. Itu adalah jalan. Ibu-ibu demikian juga di dalam jalan kehidupan yang kita alami. Dan Tuhan dikatakan menuntun di jalan yang benar. Lalu bagaimana respon kita ketika kita mungkin Suaranya hilang semua. hilang lagi ya, sekarang sudah? Halo, tes? Ya, sekarang balik lagi udah. Iya, sorry ya ibu-ibu ya. Ini dari semalam gangguan terus internetnya. Ya, ibu-ibu yang terkasih, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dapat kita simpulkan. Kita belajar tentang gembala agung kita. Gembala yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Baik itu secara fisik maupun secara jiwa kita. Ya boleh senantiasa menyegarkan kita. Lalu di ayat yang keempat sampai dengan yang ayat yang keenam. Ini adalah bagian kedua. Khususnya kita mau memperhatikan di ayat yang keempat sebelum sama-sama kita membahas bagian ini di dalam kelompok kita masing-masing. Dikatakan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ibu-ibu yang terkasih, coba kita sama-sama menyimak. Ayat 1 sampai dengan ayat 3, pemazmur menceritakan Allah itu dengan kata apa, ibu-ibu? Dengan kata iya. Ya, ia membaringkan, ia menyegarkan, ia menuntun, ia membimbing. Tetapi di ayat yang keempat, pemazmur itu tidak memakai kata iya lagi. Tetapi dia memakai kata apa, ibu-ibu? Coba ibu-ibu, ada yang tahu nggak? Ayat yang keempat, pemazmur mengatakan engkau. Ya, kalau di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ini berbicara tentang orang ketiga, yaitu ia, tetapi di ayat yang keempat berubah menjadi engkau. Ketika bicara tentang engkau, berarti adalah dua orang yang sedang bicara. Saya dan engkau, atau kamu, begitu ya. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ibu-ibu, mengapa terjadi perubahan kata? Kalau kita melihat di sini, pemazmur mengatakan, engkaulah yang memimpin aku di dalam situasi yang sebenarnya membuat seharusnya aku takut, situasi yang bahaya, di situ engkau ada.
Berarti di ayat yang keempat ini, pemazmur mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu dekat dengan dia. Ibu-ibu, apa maksud dari lembah kekelaman? Apa sih itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman ialah masa-masa di mana orang betul-betul mengalami yang namanya ketakutan. Dan lembah kekelaman ini artinya adalah lembah bayang maut. Seperti ketika seseorang divonis oleh dokter, seminggu lagi kamu sepertinya tidak bertahan gitu ya. Atau setahun lagi sepertinya kamu ya akan berpulang lah begitu, kamu siap-siap saja. Ibu-ibu, ketika seseorang mungkin divonis demikian, dia akan merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Ibu-ibu, perjalanan Daud boleh dikatakan banyak sekali mengalami lembah kekelaman. Bahkan ketika dia ditugas menjadi taruhan. Dan ketika dia menjadi raja pun, Absalom yang merupakan anak yang dia kasihi itu juga mengejar-ngejar dia untuk membunuh Daud. Tetapi kalau kita kembali membaca kisah Daud, kegentaran boleh Daud alami. Ketakutan oleh karena dia berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi dia terus bisa melihat dan memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Sehingga dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah, ibu-ibu, dikatakan di situ gadamu dan tongkatmu. Apa itu gada? Gada dan tongkat adalah alat yang dipakai oleh gembala untuk menjaga kawanan dombanya. Gada itu begitu keras, seandainya ada binatang yang ingin menerkam domba, maka gada itu akan dilempar gitu ya. Dan tongkat saat itu berbentuk seperti payung ya ibu-ibu. Lengkungannya itu lebih lengkung lagi daripada payung, pas banget sama lehernya domba. Jadi sangat dibutuhkan sekali ketika misalkan domba itu lagi jalan-jalan gitu ya. Terus masuk ke dalam lubang mungkin ya. Atau masuk terperosok atau got atau selokan gitu ya. Nah, maka lalu tongkat ini akan mengaitkan gitu ya, akan dikaitkan kepada leher si domba dan lalu ditarik. Nah, di sini menggambarkan bagaimana gembala itu betul-betul memperhatikan. Gembala itu bisa berada di depan ibu-ibu. Di depan artinya gembala yang akan memberikan jalan kepada si domba. Sehingga domba ini tahu arah yang betul. Lalu gembala ini juga bisa berjalan di tengah. Artinya apa ibu-ibu? Artinya gembala ini betul-betul mengenali domba-dombanya. Domba mana yang agak nakal gitu ya ibu-ibu ya. Domba mana yang begitu patuh, yang begitu baik. Dan gembala juga bisa berjalan di belakang. Dengan berjalan di belakang, domba akan betul-betul diperhatiin nih. Ya, domba yang udah mulai lari gitu ya. Nah, siap-siap gitu ya. Tongkat akan diarahkan kepadanya. Dan di tongkat itu ada bagian yang agak keras, yaitu berada di bawah. Jadi ketika ada domba yang mulai menjauh, yang mulai tersesat, maka gembala tidak akan tinggal diam. Maka gembala itu akan mengejarnya dan akan memukul si domba ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, ibu-ibu, begitu luar biasa bukan? Tuhan yang menjadi gembala. Baik di dalam rumput yang hijau, dia menyertai, dia membimbing. Bahkan di dalam lembah kekelaman. Ibu-ibu, mungkin kita tidak seperti Daud ya ibu-ibu ya. Tidak ada yang mau sampai membunuh kita. Tidak ada yang sampai mengejar-ngejar kita sedemikian rupa sehingga kita harus bersembunyi. Mungkin lembah kekelaman kita itu tidak seperti Daud. Tetapi di dalam kehidupan ini saya yakin dan percaya kita juga mengalami pergumulan hidup yang membuat kita begitu berat. Apapun itu
itu, ibu-ibu, percayalah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Bukan gembala yang asal-asal gembala, seperti yang dikatakan Daud. Tetapi dia adalah Allah Yahweh yang menjadi gembala kita. Dia tahu betul kemampuan kita. Dia tahu betul bagaimana kesulitan kita. Dan percayalah bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga kita. Ibu-ibu, kita akan masuk ke dalam kelompok kita masing-masing. Di dalam buku PA, ibu-ibu sudah mendapatkannya, ibu-ibu bisa baca ada beberapa pertanyaan. Tetapi saya mau meringkaskan hanya 2 pertanyaan yang ibu-ibu boleh sharingkan di dalam kelompok. Pertanyaan yang pertama ialah, lembah kekelaman apa yang ibu-ibu alami pada saat ini? Saya yakin setiap orang pasti punya masalah yang berbeda. Dan lalu yang kedua, ibu-ibu boleh sharingkan. Bagaimana peranan Sang Gembala Agung untuk kita boleh mengatasi lembah kekelaman atau pergumulan tersebut. Ya, ibu-ibu boleh masuk kelompok, ibu-ibu boleh sharingkan akan 2 topik ini. Sehingga saya yakin dan percaya dari apa yang kita sharingkan, di situ Roh Kudus bekerja dan menguatkan setiap kita. Baik, Bu Laras, apakah sudah dibuka? Masih mute, Bu Laras? Belum semua atau mungkin semua mau share dulu untuk Ewaltanya. Oke. Ya, ibu-ibu yang terkasih, karena sehabis kita masuk kelompok, kita tidak balik ke main room. Saya akan bacakan untuk kegiatan kita hari Jumat depan. Kita akan sama-sama mendengarkan topik yang menurut saya ini relevan di dalam kehidupan kita. Setiap kita kan pasti senang ya ibu-ibu ketika ada yang mengatakan, oh ya, misalnya Ibu Meye, saya mendoakan Bu Meye gitu ya. Lause Yuliana, saya mendoakan Lause Yuliana gitu. Nah, minggu depan kita akan berbicara tentang seseorang mendoakanmu, ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada kesaksian yang juga akan disampaikan oleh rekan kita, tetapi ini masih rahasia ya ibu-ibu ya. Saya tambahkan semua minggu depan itu on-site jadi ya. Kami harapkan biarlah setiap ibu-ibu boleh hadir. Ya, On-site semua. Betul sekali. Ya, jadi kita on-site ibu-ibu. Ya, semangat ya ibu-ibu untuk on-site. Ya, semangat ya. Kita on-site, ruang Ebenezer itu, jadi katakan apa ya, disempurnakan lah ya, masih belum benar-benar sempurna begitu ya, masih finishing. Jadi kita masih pakai RSG ya. Udah kita sama-sama bersekutu di sana di RS ya Ibu. Karena biasa kalau Zoom itu kita maklum-maklum, jadi kita mulai jam 10 lewat 10. Tapi kalau onsite, ibu-ibu hadir ya, paling tidak 15 sampai 10 menit sebelumnya lah ya, untuk kita boleh menyiapkan hati kita ya. Nah itu pengumuman dari saya. Mungkin mau ada umumkan yang berulang tahun, Bu Laras? Atau minggu depan? Minggu depan semua. Oke, minggu depan ya. Pas sekali kita onsite, jadi kita umumkan sekalian ya, dan kita doakan. Oke, ada tambahan lagi dari Bu Vivi? Nggak ada semua, cukup. Nggak ada ya. Kita foto dulu atau bagaimana? Atau di kelompok? Biasanya di kelompok ya semua ya. Oke ya, di kelompok ya ibu-ibu ya. Udah bisa dibuka. Ya ibu-ibu, saya juga mohon maaf sekali ini jaringan sudah bisa ya. Ya, mohon maaf ya ibu-ibu sekali lagi. Ini jadi perenungan firman Tuhan pagi hari ini tersendat-sendat karena koneksi internet yang juga tidak baik ya dari semalam. Ibu-ibu, kita akan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Boleh join yang sudah dimaafkan semua. Mana?
Sudah dibuka ya ruangannya. Ayo, ibu-ibu. Laras, Priscila pakai video call, WA video aja ya. Oke, Oke. Bu Lian.